Kata sambutan PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara yang pada pagi hari ini berkenan diwakili atau hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Profesor Saifuddin, sahabat saya. Beliau sesungguhnya adalah dosen sama seperti saya juga di Universitas Sumatera Utara, seorang guru besar yang mengabdikan dirinya untuk mengelola pendidikan di Sumatera Utara. Saya di Universitas Negeri Medan mengabdikan diri untuk membantu pengelolaan PTS di Sumatera Utara melalui kantor layanan lembaga layanan pendidikan tinggi yang sebelumnya Kopertis. Dalam perjalanan perwakilan dari kementerian yang juga berkenan untuk hadir menyaksikan acara ini. Awalnya akan hadir Pak Dirjen, karena memang persoalan ITM ini memang menjadi ranahnya kementerian, khususnya Dirjen Dikti, hanya diamanahkan ke LDikti untuk diselesaikan. Namun perubahan-perubahan jadwal beliau yang luar biasa juga padat, hari ini ada di Makassar. Ditugaskan Pak Menteri, mestinya turun ke Direktur Kelembagaan. Direktur Kelembagaan menyatakan sudah akan hadir. Cadangannya Direktur Sumber Daya. Pokoknya saya berusaha levelnya ini kalau nggak Dirjen, Direktur. Supaya acara ini benar-benar bisa punya level penyelesaian yang tidak sekedar diserahkan begitu saja. Tapi juga karena kesibukan, artinya jadwal yang berubah begitu, akhirnya diamanahkan ke koordinator penguatan kelembagaan. Yang sekarang sedang dalam perjalanan insya Allah dari bandara, mungkin nanti kalau tidak persis sambutannya nanti sekarang, nanti mungkin waktu yang sesudah ini. Kemudian yang saya hormati, yang kita undang juga kemarin Pak Sofyantan, Komisi 10, sama dengan perubahan-perubahan jadwal mereka sehingga dia sampaikan mohon maaf. Titip salam sehingga belum bisa bergabung. Saya melihat ada di luar karena nggak bisa bergabung di sini karena keterbatasan tempat memenuhi aturan prokes COVID. Ada orang tua keluarga, mudah-mudahan bisa memantau langsung mengikuti ini, walaupun harus di tempat yang berbeda. Lalu khusus tentu kepada adik-adik kami yang hari ini, pagi ini, dan insya Allah sampai besok 4 sesi itu kita jadikan wisudawan ya untuk menerima penyerahan ijazah dan transkrit. Untuk kita semua, tentu saya mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena inilah perjalanan kita, banyak kendala, banyak hal yang menjadi rintangan, tapi kita bisa pelan-pelan menyelesaikannya. Saya kira ini sesuatu yang perlu kita syukuri, karena apapun juga, kalau tidak gara-gara rahmat dari Yang Maha Kuasa, terutama kesempatan, apalagi kesehatan. Mohon maaf, Pak Prof. Saifuddin 2 hari ini batuk saya, jadi suaranya ini agak tidak enak kedengaran. Tapi karena tugas, kita upayakan saja. Hadirin yang berbahagia, saya kira Ketua Panitia tadi sudah menyampaikan. Ini kan panjang sekali. Dramanya ini kalau dibuat mungkin episodenya banyak ini. Ya. Ini saya kira kalau ada orang-orang kreatif, mari kita bikin drama ini. Supaya bisa dijual di YouTube, kita dapat duit nanti.
2 tahun kurang lebih, ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun, persoalan di kampus kita yang tidak semua orang tidak mau, tidak inginkan. Tapi harus terjadi. Puncaknya adalah ketika tanggal 4, kementerian itu mengeluarkan surat. Surat itu tentu pencabutan izin. Bersamaan dengan itu, keluar perintah, tugas kepada LLDikti untuk menyelesaikan proses pengelolaan terutama mahasiswa di kampus ITM. 3 bulan itu tugas pertama, alhamdulillah kita selesaikan. Dengan rintangan yang luar biasa, dengan suka duka juga barangkali. Kalau adik-adik anak-anak kami mengikuti, mungkin ada sebagian yang juga sama. Sampai pukul 9 malam, pukul 8 malam, bekerja di bawah. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman ini. Saya pun tidak menyangka betapa teman-teman di LIT ini punya militansi bekerja yang sangat tinggi, Pak. Tidak mudah mengakses data-data adik-adik ini. Kita mau meyakini transkrip misalnya, itu ternyata tidak mudah. Operator yang kita hubungkan masing-masing sudah dengan argumen dan alasannya. Dasar yang kita rujuk tentu pangkalan data. Jadi awalnya saya membayangkan ini akan cepat, mudah. Tapi kita harus sinkronisasi juga dengan Belmawa di Jakarta. Harus rapat koordinasi beberapa kali. Tapi ya, itulah. Setiap ada usaha pasti ada hasil. Persis tanggal 3 Januari, tugas saya sebagai pejabat rektor itu berakhir. Seyogianya ini diserahkan persis atau sebelum tanggal 3. Tapi karena juga banyak hal-hal yang masih harus kita kerjakan, sehingga ini kita laksanakan lewat. Tapi penyelesaian untuk administrasi itu insya Allah sudah beres. Penandatanganan ijazah, penandatanganan transkrip itu tidak keluar dari tanggal ketetapan tugas saya sebagai pejabat rektor tanggal 3 Januari. Kalau hari ini kita lakukan, ada yang protes juga, saya tentu angkat tangan. Karena memang tidak ada pilihan. Untuk seremoninya, maka saya laporkan ke Pak Dirjen, Pak, ini harus lewat. Karena memang beberapa faktor. Saya jelaskan semua untuk proses penyelesaian ini. Adik-adik anak-anak kami, inilah pekerjaan kita. Jadi jangan dilihat ini menjadi hanya bagian dari melengkapi saja, tidak. Praktis 3 bulan ini fokus pekerjaan Dikti itu ke sini. Jadi kami berkantor sekarang. Jadi saya tadi dibilang Pak Prof. Wan Saifuddin, jadi yang di Jalan Sempurna sana apa? Kantor juga. Tapi khusus awalnya dari persoalan menyelesaikan ini menjadi kantor. Akhirnya sekarang ini jadi kantor nomor 1, yang di sana jadi kantor nomor 2. Saya sebagian lebih banyak di sini untuk mengikuti tahap-tahap perjalanan proses penyelesaian. Pekerjaan kedua ternyata jauh lebih melelahkan lagi ketika adik-adik kalian itu harus kita pindahkan. 1.800-an orang sudah pindah ke 32 kampus yang ada di Sumatera Utara dan 15 kampus di luar Sumatera Utara. Tadi Prof. Saifuddin juga terkejut, loh ada keluar Sumatera Utara. Ada di Malang, ada di Semarang, ada di Palembang, ada di Padang. Luar biasa. Sampai semalam juga masih menghubungi. Anak saya belum pindah, Pak. Ada lagi. Saya bilang sabar, Bu. Karena tugas kami untuk memindahkan itu sampai Oktober tahun ini. Pekerjaan kedua itu dikasih waktu oleh kementerian itu setahun. Jadi kalau 4 Oktober itu artinya tanggal 3 Oktober habislah masa untuk memindah-mindahkan itu. Masih ada. Jadi luar biasa memang beban, terutama bukan apa, beban psikologis. Saya pahamilah ini adik-adik anak-anak ini betapa menghadapi beban ini luar biasa. Orang tua saya pahami betul. Oleh karenanya maka saya katakan mari kita syukurilah ini selesai. Nanti kalian akan bawa ijazah, bawa transkrip, bawa juga fotokopinya, legesnya. Sudah siap semua. Kalau ada yang sudah mau bekerja, alhamdulillah sudah bisa dipakai. Yang sudah bekerja tunjukin, sudah semua beres. So, adik-adik anak-anak kami, ini pekerjaannya seperti itu. Ya.
Tanggung jawab itu ada di dirjen, tapi saya dilimpahkan untuk teknisnya. Setiap saat saya laporkan, setiap saat saya koordinasikan. Oleh karenanya, kesempatan yang sangat berbahagia ini, bolehlah saya menitipkan pesan kepada kalian. Yang pertama tentu tetap, namanya kampus walaupun sudah nggak ada, itu jangan dihilangkan dari memori kalian. Karena walaupun saya yang menandatangani, nama itu tetap ITM. Nama itu tetap ITM. Ya kan? Bahwa kalian kurang struck dengan nama rektor pejabat yang menandatanganinya saya, ada pejabat dekan yang menandatanganinya sekretaris LDikti, itu hal lain. Tapi besarnya itu, di atas itu tetap Institut Teknologi Media. Kalian terbentuk dari proses panjang di ITM. Saya membaca itu luar biasa juga ternyata anak-anak ini, adik-adik ini. Saya bilang, IP-nya Pak di atas 3, Pak. 3,4, 3,6, 3,8 ada, 3,7. Bidang teknik lagi. Saya selalu mengatakan, saya malu kalau melihat itu dengan diri saya. Ketika saya wisuda tahun 86, IP saya cuma 2,75. Nggak tahu Prof, buat saya punya berapa IP-nya. Sama coba. Tapi Prof, 2,75 bisa jadi kepala juga. Jadi rektor 3 kali ini. Saya bukan untuk mengatakan apa, tapi fakta ini. Yang saya ingin sampaikan apa? IP itu capaian Pak, capek belajar. Oh iya. Tapi ternyata itu tidak jadi ukuran. Coba ya. Kalian jangan menjadi underestimate kepada saya. Bapak kok merendahkan kami, sudah bekerja keras. Saya tahu lah. Banyak yang jengkel sama dosen, banyak ngelumpet, macam-macam ya kan. Bahkan ada waktu kuliah itu berdoa dia, ya Allah, ya Tuhan, tolong besok turunkan hujan, persis hanya di rumah dosen itu. Mirip-miripnya kita ya kan. Pinter tidak, bodoh pun gak apalah kali ya kan. Tapi begitu dikasih tugas, merepet juga kan. Tahu saya. Tapi apa yang saya ingin sampaikan, hari ini, kalian baru menyelesaikan satu episode kecil. Episode yang sebenarnya ini begitu keluar. Kampus yang sebetulnya itu nanti ini, setelah ini. Itu baru kalian diuji. The real life university itu nanti setelah ini. Kalau yang kemarin itu bagian dari mengumpul saja. Buat stok ilmu, masuk sini, kadang-kadang keluar sini, masuk lagi, keluar dari bawah gitu ya kan. Tapi jadi potensi, berapa? 3,8 Pak. Oh, paten. Iya. Apa yang saya mau sampaikan? Pertama, modal itu sudah ada Pak. Oke. Sudah ada modal. Ijazah sudah jelas. Jelas ini ya, clear. Clear and clear. Nah, kalau mau bertegas lagi. IP sudah ada, transkrip sudah ada. Lalu so what? So what gitu loh katanya. Mau diapain? Tentu itu tidak serta-merta membuat kita ukuran sukses. Modal itu oke. Tapi yang perlu adalah bagaimana Anda bisa memanfaatkan ilmu itu, mengadaptasi ilmu itu ke dunia kerja. Nah, di sini persoalannya. Banyak pimpinan perusahaan mengeluh. Saya juga mengeluh lihat anak-anak PKL. Pegawai baru. Saya tanya, IP berapa nak? 3,6. Mantap. Tapi begitu tampilan fashionnya itu, banyak perusahaan tuh kecewa. Karena apa? Nggak sesuai IP-nya dengan performanya. Nah, di sini persoalannya. Persoalannya apa? Apa yang disebut dengan employability, kesiapan kerja. Setelah ini jangan berhenti belajar. Tapi tentu tidak belajar mata kuliah lagi, karena udah bosan kalian. Tapi bagaimana mengadaptasi itu, mengaplikasi itu. Itulah persoalan bagi lulusan biasanya. Dia belum siap untuk mengaplikasi, buru-buru cari kerja. Diterima, dia gamang. Nah, oleh karenanya, adik-adik, anak-anak kami, bidang yang ditegeluti, ada bidang sipil, ada apa namanya, kimia, ada perencanaan wilayah, itu hanya modal Anda, lalu latihlah diri Anda untuk bisa mengadaptasikan ilmu itu, terutama ini berkaitan dengan kapasitas internal. Orang perguruan tinggi bilang soft skill, respect,
responsibility. Respect itu apa? Bukan balas hormat gini, hormat ketua, enggak. Respect pada kerja, respect pada waktu, respect pada sistem. Ada orang nggak sepele, dikasih tugas, oke, nanti Pak, anon mai. Oke lah, kata orang Jawa. Beres sebentar, tapi tunggu, itu menunjukkan orang tidak respect. Ada hal kecil diberi tanggung jawab, tapi tidak ditunaikan, mengganggu sistem, itu tidak respect. Ada kepercayaan diberikan untuk membelanjakan, lalu diserongkan, korupsi, tidak jujur. Hal-hal seperti ini. Gagalnya perusahaan itu bukan gara-gara pimpinan, bukan gara-gara, tidak. Ada batu kecil yang meleset dari perilaku staf pegawai. Itu yang membuat gagal. Ini perlu saya ingatkan, karena ITM udah keburu besar namanya. Dalam catatan, ini termasuk yang tertua di antara kampus yang ada di bidang teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan kita, Anda ada dalam suasana apa yang disebut dengan revolusi digital, revolusi teknologi, teknologi informasi. Coba dicek, pekerjaan apa lagi yang hari ini tidak terjamah oleh yang namanya revolusi digital? Tidak ada. Pendidikan, sibuk sekarang, membangun sistem belajar. 2 tahun kemarin, Anda nggak ketemu dosen, bagi yang masih kuliah. Lewat apa ketemunya? Zoom. Ketemunya lewat apa? Lewat media. Lewat apa lagi? Google dan sebagainya. Sekarang industri memakai sensor. Rumah sakit mendeteksi penyakit, nggak lagi kasat mata. Kompilasi data, itu sudah menggunakan sistem. Data coding, ada e-procurement, ada e-staff, ada macam-macam. Hari ini kita dimudahkan dengan itu semuanya. Apa yang saya mau sampaikan, konsekuensinya, siap-siap untuk tergilas oleh teknologi itu dan mengurangi beban manusia. Manusia, SDM, banyak terkurangkan oleh hadirnya teknologi itu. Artinya apa? Modal tadi, perkuat dengan wawasan tentang teknologi digital. Mau tidak mau. Yang kedua, yang ketiga, hari ini adalah globalisasi. Dalam konteks lapangan kerja, bagi yang belum, kalau yang sudah, alhamdulillah, selamat. Karena saya dengar sudah banyak yang bekerja. Bagi yang belum, maka Anda berhadapan dengan kompetisi terbuka. Bukan hanya urusan antar kecamatan, kabupaten, antar provinsi, tapi antar negara. Hadirnya teknologi informasi mendekatkan dunia. Dunia ini menjadi satu. Kecil sekali. Borderless world. Demikian juga untuk akses lapangan kerja. Engineering itu dibutuhkan di belahan dunia mana. Bukan hanya di Indonesia. Masalahnya adalah, Anda siap untuk itu enggak? Siap berkompetisi misalnya untuk bekerja di perusahaan industri yang ada di Jepang. Karena banyak di sana tenaga-tenaga engineer itu dari India, dari Bangladesh, Vietnam. Modal dasarnya sama, buku yang dipelajari sama, tugas akhirnya sama. Bedanya apa? Mereka adaptif, mereka punya kemampuan global. Apa itu? Komunikasi, bahasa. Tolong diperkuat. Bahasa, Anda mau kerja di Korea, jangan pakai bahasa Batak. Nggak bisa. Anda mau kerja di Jepang, jangan pakai bahasa Arab. Nggak bisa. Anda mau kerja di mana, pakai bahasa Indonesia. Itu bahasa apa, kata orang? Perkuat bahasaan. Yang kedua, kemampuan kolaborasi. Di mana-mana sekarang kerja itu dalam kelompok, dalam tim. Belum bekerja, Pak? Silahkan berkolaborasi 2-3 orang, bikin startup baru. Anak-anak muda sekarang banyak kaya raya di Jakarta yang saya dengar gara-gara gratil, apa itu namanya, tangannya ini, cuma bermain-main gini aja dia. Tapi dia dimanfaatkan aplikasinya oleh banyak orang. Begitu aplikasi dipakai, maka Anda punya transaksi setiap tanggal 1. 3 hal ini penting, mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkannya jadi bahan pemikiran. Sekali lagi, tentu kebahagiaan Anda hari ini adalah kebahagiaan orang tua. Saya mendengar banyak orang tua, waduh, bersyukur, terima kasih, kirim di WA, kirim di apa. Inilah kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, oleh karenanya sekali lagi,
kita syukuri, dan tentunya selamat untuk kalian semua. Anak kuda jalan berempat melompat-lompat. Hari ini kalian sudah tamat, saya doakan kalian akan jadi orang hebat. Anak kucing jalan berempat berlari ke tepi telaga. Hari ini tamat, insya Allah segera dapat kerja. Terima kasih, saya kira itu saja. Makan durian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.